Amerika Selatan selalu menjadi ajang pertarungan sengit dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun siapa sangka raksasa seperti Brasil dan Argentina justru tergelincir di awal. Pada saat yang sama, Bolivia, tim yang sering dianggap lemah, justru memanfaatkan ketinggian ekstrim dan menampar wajah lawan-lawan yang jauh lebih bergengsi. Saat pelatih Brasil Dorival Junior dengan percaya diri menjanjikan tempat di final Piala Dunia 2026, apakah ia justru sedang berhalusinasi? Dan Argentina tanpa Lionel Messi tampak seperti tim yang hilang arah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dua raksasa ini? Kali ini, kualifikasi CONMEBOL benar-benar tak terduga, penuh dengan drama, emosi, dan kejutan-kejutan besar. Dari Brasil yang tenggelam dalam permainan buruk hingga Uruguay yang kehilangan ikon mereka Luis Suarez, serta Kolombia yang akhirnya menemukan penyerang haus gol. Mari kita bahas bagaimana raksasa-raksasa ini terjatuh dan apakah Bolivia siap menulis sejarah besar. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya football lovers tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Brasil selalu menjadi raksasa sepak bola dunia. Namun, apa yang terjadi dengan tim yang seharusnya tidak terkalahkan ini? Dorival Junior, pelatih baru yang begitu percaya diri, secara terbuka menjanjikan bahwa Brasil akan berada di final Piala Dunia 2026. Sebuah janji yang kini terdengar seperti lelucon setelah timnya dipermalukan oleh Paraguay dengan skor 1-0. Bagaimana bisa Brasil, tim yang baru saja menghancurkan Paraguay 4-1 di Copa America, tiba-tiba kehilangan semua daya tembak mereka? Pertandingan melawan Paraguay adalah bencana. Brasil dengan sederet talenta yang seharusnya bisa membuat lawan gentar malah tampil tanpa semangat dan tanpa arah. Bruno Guimaraes yang diharapkan bisa menjadi motor lini tengah malah tenggelam dalam penampilan buruk. Bek sayap tidak mampu mendukung serangan dan tidak ada pemain yang bisa memecah kebuntuan. Apakah ini tanda bahwa Dorival sebenarnya tidak tahu apa yang dia lakukan? Kemudian muncul pertanyaan besar. Bagaimana Brasil bisa begitu tergantung pada Neymar? Tanpa pemain bintangnya yang cedera, Brasil terlihat seperti tim biasa, bahkan tak mampu mencetak gol melawan Paraguay yang sebelumnya hanya mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan terakhir. Dorival harus segera bangun dari mimpinya yang penuh kesombongan, atau Brasil bisa saja menghadapi kegagalan besar yang memalukan di kualifikasi ini. Kabar baiknya adalah bulan depan Brasil akan melawan Chile dan Peru, dua tim terbawah di klasemen, sehingga mereka seharusnya dapat membangun momentum. Argentina, sang juara dunia, kini berada di persimpangan jalan. Dengan Lionel Messi yang absen karena cedera dan Angel Di Maria sudah pensiun dari sepak bola internasional, Argentina terlihat seperti tim tanpa jati diri. Kekalahan 2-1 dari Kolombia membuktikan bahwa mereka mungkin tidak siap menghadapi kehidupan tanpa Messi. Julian Alvarez yang diharapkan bisa mengisi kekosongan Messi ternyata tidak mampu menghadirkan magis yang sama. Argentina mendominasi penguasaan bola, tapi mereka terlihat tak punya ide apapun dalam menyelesaikan peluang. Lini depan yang dulu begitu ditakuti, kini terlihat ompong tanpa sentuhan Messi yang selalu memecah kebuntuan. Apakah era emas Argentina sudah berakhir? Apakah Lionel Scaloni, pelatih yang membawa mereka ke puncak dunia, terlalu bergantung pada keajaiban Messi sehingga gagal membangun sistem yang tangguh tanpa sang bintang? Bahkan ketika Nico Gonzalez mencoba menggantikan peran Di Maria di sisi kiri, ia terlihat seperti pemain yang tersesat, tidak mampu membawa ancaman nyata. Argentina kini menghadapi tekanan besar. Mereka harus segera menemukan generasi baru yang mampu membawa beban berat ini. Tapi, apakah pemain seperti Alejandro Garnacho cukup matang untuk mengambil alih? Atau Argentina akan terjebak dalam fase transisi yang panjang dan menyakitkan? Satu hal yang pasti, tanpa Messi, Argentina tampak tak berdaya. Luis Suarez, pemain yang selama ini menjadi nyawa Uruguay, tiba-tiba memilih untuk pensiun di tengah kualifikasi. Bukan hanya waktu pengunduran dirinya yang mengagetkan, tapi juga cara ia pergi. Suarez yang seharusnya memimpin Uruguay dalam masa sulit setelah 5 pemain kunci mendapat larangan bertanding,
justru pergi begitu saja setelah memainkan satu pertandingan di depan pendukungnya di Montevideo. Apakah ini bentuk protes halus kepada pelatih Marcelo Bielsa? Bielsa yang terkenal dengan filosofi permainan cepat dan dinamis mungkin merasa Suarez tidak lagi bisa memenuhi tuntutan taktisnya. Namun, apakah keputusan Suarez untuk pensiun di tengah perjalanan adalah bentuk egoisme? Atau apakah ini bukti nyata bahwa hubungan antara Bielsa dan Suarez sudah tak bisa dipulihkan? Apapun alasannya, Uruguay kini kehilangan pemain yang telah memberikan segalanya bagi negara. Hasil imbang tanpa gol melawan Venezuela dan Paraguay membuktikan bahwa Uruguay merindukan Suarez. Darwin Núñez yang dihukum 5 pertandingan jelas belum bisa menggantikan peran besar Suarez. Uruguay kini menghadapi tantangan besar untuk lolos ke Piala Dunia tanpa pemimpin sejati di lini serang. Di saat Brasil dan Argentina tergelincir, Kolombia justru menemukan cahaya di ujung terowongan kualifikasi. Junduran penyerang muda Aston Villa telah muncul sebagai penyelamat bagi Kolombia yang selama ini kesulitan mencetak gol. Kemenangan 2-1 melawan Argentina adalah bukti bahwa Kolombia kini punya penyerang yang bisa diandalkan. James Rodriguez mungkin sudah berada di fase akhir karirnya, tapi kehadiran Duran memberikan harapan baru. Duran tampil brilian dalam laga melawan Argentina dengan kecepatan, kekuatan, dan kemampuan udara yang mengesankan. Kolombia yang gagal lolos ke Piala Dunia 2022 karena masalah di lini depan kini punya sosok yang bisa diandalkan untuk memecah kebuntuan. Namun meskipun Duran membawa optimisme, Kolombia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan lini depan mereka. Kombinasi antara Luis Diaz dan Duran mungkin terlihat canggung saat ini. Tapi jika pelatih Néstor Lorenzo bisa menemukan keseimbangan yang tepat, Kolombia bisa menjadi kuda hitam yang menakutkan di kualifikasi ini. Siapa yang menyangka Bolivia, tim yang selalu dipandang sebelah mata, tiba-tiba mencatat 2 kemenangan penting dan kembali masuk persaingan untuk lolos ke Piala Dunia. Ketinggian lapas selalu menjadi keuntungan bagi Bolivia, tapi kali ini mereka membawa permainan mereka ke level yang lebih tinggi secara harfiah. Kemenangan 4-0 melawan Venezuela di El Alto Stadion dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut adalah bukti bahwa Bolivia tahu bagaimana memanfaatkan setiap keunggulan yang mereka miliki. Lawan-lawan yang datang ke lapas selalu kesulitan beradaptasi dengan kondisi udara tipis, dan Bolivia tanpa ampun memanfaatkannya. Namun kemenangan 2-1 melawan Chile di laga tandang adalah kejutan besar lainnya. Bolivia yang selama ini tak pernah menang dalam laga tandang kualifikasi Piala Dunia selama lebih dari 31 tahun kini meraih kemenangan bersejarah. Apakah Bolivia siap memanfaatkan momentum ini dan mengejutkan dunia? Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lebih luas, mereka mungkin tidak hanya mengincar tempat di turnamen, tetapi juga siap menggulingkan raksasa-raksasa seperti Brasil dan Argentina. Dunia harus waspada karena Bolivia yang kini tampil dengan semangat tinggi bisa saja menjadi mimpi buruk bagi tim-tim besar. Kualifikasi Piala Dunia di zona CONMEBOL kali ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi raksasa-raksasa seperti Brasil dan Argentina. Kesombongan Dorival Junior dan hilangnya Messi membuat 2 tim terbesar di Amerika Selatan terjebak dalam masalah besar. Di sisi lain, Bolivia dan Kolombia yang tak pernah dianggap sebagai penantang serius justru menunjukkan bahwa mereka siap mengejutkan dunia. Mungkinkah ini saatnya bagi tim-tim kecil untuk mengambil alih dominasi di zona Amerika Selatan? Semua masih bisa berubah, namun satu hal yang pasti, drama kualifikasi CONMEBOL ini baru saja dimulai. Bagaimana Brasil dan Argentina akan merespon? Apakah Bolivia bisa terus memanfaatkan keunggulan mereka? Kita hanya bisa menunggu dengan penuh antusiasme. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah Bolivia bisa menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2026? Atau akankah Brasil dan Argentina bangkit kembali? Bagikan opini dan prediksi Anda di kolom komentar ya.